Diharamkan tuh intisabnya, bukan anak angkatnya. Kalau kamu sayang monggo. Tapi kalau anak angkatnya sampai lupa nasabnya, kemudian nanti ketemu saudaranya nikah, itu bahaya. Itu kan mendidik keangkuhan. Mendidik apa? Keangkuhan. Sehingga Islam ibtalut tabanni. Dulu pernah ada periode orang nyebut Zaid bin Muhammad. Terus Allah membatalkan ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallah. Akhirnya disebut Zaid bin Harisah. Tapi sayangnya Nabi tetap sampai jenis Sayyidah Aisyah mangkelnya bukan main, karena pernah Zaid ini akhirnya punya anak namanya Usama. Ini aku nak jajar Sayyid Hasan, ini aku kayak gula kopi, sutok wireng, sutok putih kuan. Di tafsir Basit itu yang saya paling suka, ketika orang kafir bilang lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu'a takuna laka jannatu min nakhil wa inabin fatufajjirul anharu khilalaha tafjira autus kita sama. Itu orang kafir mintanya kan aneh-aneh. Muhammad saya mau iman asal kamu menjadi orang kaya raya. Kemudian kamu tidak akan membebani kita. Atau Mekah ini menjadi sungai yang menjadi subur semua. Itu yang paling kurang ajar bilang gini, autar kofis sama walan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alina kitaban nakro. Lebih Nabi Muhammad Isra Mi'raj, kabeh Nabi Ulul Azmi ketemu kecuali Nabi Nuh. Mergo beda madhab. Jadi guyonane. Boten tapi pancen boten kepanggih di semua kitab Mi'raj itu yang enggak ketemu Nabi Ulul Azmi itu Nabi Nuh, karena beda metode nih maksudnya. Mau niki mon bar tenang mawon, mungkin mangan tenang mawon. Raja itu kan pantangan kalau satu majelis ada orang lain. Nabi itu biasa naik himar atau kuda, di belakangnya ada Abdullah bin Umar, ada anaknya Ja'far, ada Usama. Pokoknya beberapa kali goncekno. Saking tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus wawadok tato'a maka alal ardi walaika sobi aka tawadu'an minka sallallahu alaihi wasallam. Terus kalau suwon mensifati Nabi itu, maksudnya begini ya, saya cerita. Ini pentingnya diroya. Enggak ada umat sebaik umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena begini, ini pentingnya diroya. Biasa ini tetap ngaji seperti biasa tanpa ngurangi hormat teng Habib Taufik, Baik Idris Habib Ahmad. Karena kalau saya terus khusyuk hati-hati namanya saya tidak jujur. Biasanya orang ngono kok ngono gitu kan ya. Karena aneh. Karena saking baiknya itu malah dinaikkan ila darujatir rububiyah. Dan itu yang paling tidak diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga konstitusi kita di Sunnah wal Jamaah mensifati Nabi itu sidik, amanat, tablighatuna harus diambil al-a'rad al-basyariyah. Tapi sifat ini luar biasa. Allah suka sekali. Karena dengan barokahnya hadis sifat, orang tidak akan salah faham menstatuskan Nabi sebagai Tuhan. Misalnya kamu nikahi janda, malamnya dijimak suaminya, paginya bentrok terus cerai. Terus kamu nikahi nggak ada iddah, terus punya anak ya nggak mirip kamu sama sekali, karena produk awal. Konsolat wangil era karuan, nak mangan wangil, guling era karuan, ngundang kue abah, kayak apa? Tapi barokahnya iddah itu selesai, karena orang yang boleh dinikah harus baroatur rahmi. Jadi itu pentingnya diroya. Diroya itu analisis yang terus nyaman. Nah, Nabi itu sering disifati ulama, ini nanti saya ngaji Ihya. Sifat Nabi paling asik, paling benar, paling abadi itu sifat yang basyariah. Karena apa? Ini menjaga Islam sampai ila yaumil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Misbah Afisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi ceramah agama yang terbaru dari Gus Baha, yang mana Gus Baha menyinggung tentang masalah nasab. Yuk, seperti apa ceramahnya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Abdullah bin Mas'ud itu suka menstatuskan Nabi itu nyon sewu mata maktulan, tufiya maktulan. Karena dengan demikian Nabi itu nala darasata syuhada, karena Nabi biar berstatus syahid. Secara lahir juga benar. Karena secara lahir Nabi itu samathu imro'atun Yahudiyah. Ketika perang Khaybar Nabi sempat diracun oleh Imro'atun Miskan bin Salam. Sehingga ketika setahun beliau mau wafat ngendikan makanan yang saya makan ketika Khaybar efeknya sampai sekarang, dan sekarang saatnya usus saya putus. Fal'ana awanum kita abhari. Tapi banyak ulama yang nggak sependapat, karena Nabi itu maksum, nggak boleh seorang Nabi itu tufinya karena dimaktul, dibunuh orang kafir.
Ya monggo lah, tetap semuanya ini niatnya takdim. Yang satu senang mensifati dengan status maksum, Nabi tidak boleh maktul. Yang satu nggak apa-apa biar berstatus apa? Syahid atau berstatus syuhada. Jadi analisis seperti itu ya nggak apa-apa, karena ya asal ulama ya yang ngendikan, tidak liberal, tidak orang yang tidak banyak baca. Makanya kata Abdul Mas'ud, saya disuruh sumpah 9 kali sampai sekian kali bahwa Nabi itu adalah maktulan, saya lebih suka daripada ngomentari Nabi itu kabudut apa normal, karena beliau ingin menstatuskan Nabi itu apa nala darojatas syuhada, tentu selain darojatas nubuwah. Nah, sholawat ini pentingnya diroya. Nggak ada umat sebaik umat Rasulullah SAW. Karena begini, ini pentingnya diroya. Biasa ini tetap ngaji seperti biasa tanpa ngurangi hormat teng Habib Taufik, Baik Idris Habib Ahmad. Karena kalau saya terus khusyuk hati-hati, namanya saya tidak jujur. Biasanya orang ngono kok ngono itu kan ya. Karena aneh. Sesuai kontrak lah, sesuai kontrak. Niki Mbah kula terus Mbah Hamid itu sepupunya Mbah saya. Jadi Mbah saya punya Mbah kandung namanya Fatimah binti Idris bin Umar. Kecilnya namanya Abdul Khalik. Kalau Mbah Hamid namanya Abdul Muti. Hamid bin Abdul bin Umar. Kalau Mbah saya Fatimah binti Idris bin Umar. Jadi ini semua sama-sama dzurriyyah Mbah Umar. Berhubung tua kula niki Mas niki wonten Mas Aziz, Mas Uwais, Mas Amak niki. Nak ngaji kalian kula, tapi kula hormat kala tua. Saya teruskan. Analisis itu penting karena kekuatan diroyah itu menjadikan orang dengan Islam itu tok nyaman. Nyaman tuh begini, misalnya begini, surga itu bifadlillah. Orang yang khusyuk mulai kecil sampai tua nggak pernah maksiat kan rugi. Tari wangi khusyuk jebule surga bifadlillah. Kan? Terus kayak, wah enak sing nakal-nakal kok surga bifadlillah. Kan? Tapi ketika kita diroyah, ada riwayat orang yang cerita orang dulu itu ibadah khamsami'ati am sampai 500 tahun, cerita dulu orang umur yang panjang-panjang. Terus sama Allah disuruh silakan Anda masuk surga. Karena apa? Ya karena fadlku kata Allah. Kata dia enggak Gusti, saya tidak pernah maksiat saat taat terus gini. Terus Allah ngendikan, ya sudah kamu di surga 500 tahun. Loh katanya surga selamanya. Ibadah kamu kan hanya 500 tahun. Kan ini sesuai. Yang abadi itu fadl saya, rahmat saya. Ibadah kamu kan terbatas, maka surganya juga harus terbatas. Oh terus lagi ya fadl ya Allah gitu. Jadi itu pentingnya diroyah. Diroyah itu analisis yang terus nyaman. Nah, Nabi itu sering disifati ulama, ini nanti saya ngaji Ihya. Sifat Nabi paling asik, paling benar, paling abadi itu sifat yang basyariah. Karena apa? Ini menjaga Islam sampai ila yaumil ya. Misalnya begini, Allah pernah menyebut nabinya itu begini, wa ma arsalna qablaka minal mursalin. Itu terusannya illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Lu kiai saja kalau disifati begitu tersinggung. Misalnya kiai sering tahajud, sering dalil, disifati oh Pak Yai itu makan. La yaquluna ta'am wa yamshuna fil aswaq. Tapi sifat ini pada Rasulullah SAW itu penting sekali. Karena beliau jadi nabi setelah Isa yang saking khusyuknya itu dipertuhankan. Nabi Isa itu saking khusyuknya itu nggak pernah konflik. Sampai kalau ada nyun sewu kalbun atau hinjiron lewat terus digurak sama santrinya, jangan. Atorik benana beda mustarak. Wah, wow, saking baiknya orang. Karena saking baiknya itu malah dinaikkan ila darujatir rububiyah. Dan itu yang paling tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga konstitusi kita di Sunnah wal Jamaah mensifati Nabi itu sidik, amanat, tabligh, fatona harus diambil al-a'rad al-basyariyah. Tapi sifat ini luar biasa. Allah suka sekali. Karena dengan barokahnya hadis sifat, orang tidak akan salah faham menstatuskan Nabi sebagai Tuhan. Nah, tapi ketika kita ngomong Nabi tidak Tuhan itu masih kurang madeh. Madehnya ya sholawat itu. Makanya kata Said Zabidi, hadil ummah, ini umat, hadil ummah, ini mahfudhah, maksumah dengan redaksi bahasa sholawat. Yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Karena dengan demikian artinya apa? Kita mencintai Rasulullah, tetap mendudukkan Allah sebagai al-mu'ti. Allah itu al-mu'ti. Wan nabi wa injalla qadru muhtajun ila rahmatih. Nabi apapun tingginya derajatnya tetap muhtajun ila rahmatih. Terus kita sebagai umatnya memberikan azkar sholawat atau mal barakah semuanya lin nabi. Tapi kita tetap minta pemberinya itu Allah. Allahumma sholli, berarti Allah wal mu'ti wan nabi wal qabil. Sehingga nggak akan ada umat ini menstatuskan nabinya sebagai apa? Tuhan.
Makanya Said Muhammad sering ngutip dawe Sohibul Burdah, dakmat da'adun nasara fi nabi ini wahkum bima syi'ta madhan fihi wa fansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafi wansub ila qatrihi ma syi'ta min idhami fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fayuriba anhu natikun bifami. Tapi uluhiyahnya selesai, enggak mungkin ada iddiaur uluhiyah karena Nabi ya makan ya minum. Dalam banyak cerita ya, juga dimarahi istrinya sampai 1 bulan nggak berani. Ya alhamdulillah umatnya do niru semua. Niru diamuk bojo rawani mulai barang itu udah ada ceritanya. Terus Sayyidina Ali juga sama neng masjid. Sing cerita kayak NU ya, Sayyidina Ali diamuk Sayyidah Fatimah terus suruh ngisor beduk. Padahal zaman dulu nggak ada beduk karena yang cerita NU terus tidur di bawah beduk. Wih, beduk zaman itu. Barang sing cerita merbot tidur neng kamar mik. Padahal dulu nggak ada mik. Tapi apapun itu terus konflik-konflik itu biasa. Ya makanya saya suka ini mukadimah sebelum saya baca Ihya. Ada ulama yang populer sekali namanya Imam Wahidi, punya sarah, punya Quran, punya tafsir namanya Al-Basit. Di kitab saya kalau nggak salah sampai 25 jilid. Secara Mas Aziz Sinau serako berniain. Makanya saya ini termasuk kiai yang nggak boleh diundang kecuali Mbak Idris saja makso. Menang undang saya mesti iki sing ngundang Mbah Hamid ora aku. Ada terornya, harus ada teror. Nah, bahasa itu kan sepupu jadi ya piye ya rawani. Tapi suatu saat mungkin erane niki opo enteng pun. Mohon aman apa? Aman. Jadi diroya, saya ulang lagi nopo diroya atau ikhya atau apa itu konstitusi. Saya ulang lagi ya, di kitab Basit ketika Kanjeng Nabi ini dengerin betul ini ya ilmu Nabi itu menghentikan begini, ini sa'altu waha ta'ala, saya ini pernah minta sama Allah ta'ala wa waditu anni lam akun fa'altuh, tapi saya berharap saya tidak pernah minta itu. Jadi Nabi sebagai manusia nate iri. Ya Allah, Sulaiman engkau kasih angin, buduha syahr warwahuha syahr. Kok enak kemana-mana terbang, jadi mboten usah jadi Indos Travel ya, karena terus terbang mboten mawon. Kayak kulon bolak-balik tawani umroh gratis, Habib Taufik. Gus umroh Gus, gratis. Tangan-tangan ndak ikhlas, dibeli 3 Indos. Nah, cara kula gak ada angin ya langsung terbang mawon. Walhasil cerita nabi-nabi dulu yang punya mukjizat yang dasar-dasar. Tapi jawabannya Allah itu apa? Muhammad terus yang diceritakan ya pas jawab itu pakai redaksi mutakallim. Alam ajidka yatiman fa'awaituka satruse wadolan fahatituka wa ailan fa'agnaituka. Terus Rasulullah itu senangnya bukan main. Ternyata yang disebut Allah itu Muhammad, kamu pernah yatim, tak rumat, pernah nggak jadi nabi, tak angkat jadi nabi. Yang diceritakan keseharian, pernah miskin, fa'agnaituka, ailan apa? Fa'agna. Itu nabi senangnya bukan main. Saya itu sering cerita ke teman-teman yang seneng rahmat. Misalnya kok iso terbang di Mekah, tapi ra iso ngopi piye. Misalnya kok iso terbang di Mekah, tapi omah misor jembatan piye. Gagah kula ora terbang di Mekah, kula omah kula niku kathah, elek-elek tapi kathah. Kula di mobil ki kathah 3 napa pinten, tapi penter ya mboten Alphard, tapi kathah. Wis ra iso terbang lah, uripku kepenak. Wae mangan-mangan, wae lunga-lunga, wae ya sudah ngaji. Artinya ternyata nikmat yang disebutkan Allah di Nabi kita itu keseharian. Alam yajidka yatiman fa'awa, yang yatim-yatim dihormat pakde paliknya. Seterusnya sampai ailan fa'abna terus kepenak karena agama ini sesuai dengan keseharian kita. Dan Allah ketika mensifati dirinya lihadatin alladzi at'amahu min ju' wa amanahum min khauf. Sudahlah pokoknya ngaji mangan rapati paham lah sementing mangan. Sudah alladzi at'amahu min ju'. Allah mensifati dirinya itu sederhana al-mut'im yang ngasih makan wa amanahum min khauf. Di Indonesia baik-baik saja, aman-aman saja. Kita ngaji agak ditangkap, kita gini-gini ya sudah baik-baik saja. Dan itu yang paling disenangi Rasulullah SAW. Nabi ketika ditanya Islami khairan ya Rasulullah itamu tu'am, so nggak Islam itu sangker mangan-mangan ya Islam. Coba andekan kita bisa terbang ke Mekah setiap saat, dulu waya mangan raduwe, sumpek loh. Ada orang yang terbang tapi makan apa? Ada. Lancar. Ada. Dan itu luar biasa Nabi ngendikan. Pulau itu cocok. Ya selain reso terbang maksud ini. Tapi ini penting kalau aturakan supaya agama ini menjadi gampang.
Sebab itu Hadaddin, saya sering cerita kemana-mana. Ketika Hadaddin cerita peradaban, saya sering cerita di banyak dosen itu sampai nangis saya cerita. Coba agama ini mensyaratkan iddah. Iddah itu kalau ada perempuan diceraikan suaminya atau tinggal mati, itu kan potensi ya. Ini misalnya Jumat mak. Kalau dalam kitab fikih kan tolak yang sunni itu fiturin lam yujami hafi, ketika suci dan suaminya tidak jima. Misalnya kamu nikahi janda, malamnya dijima suaminya, paginya bentrok terus cerai. Terus kamu nikahi nggak ada iddah, terus punya anak ya nggak mirip kamu sama sekali karena produk awal. Produk awal. Konsolat wangil era karuan, nak mangan wangil, buling era karuan, ngundang kue abah. Kayak apa? Tapi barokahnya iddah itu selesai karena orang yang boleh dinikah harus baroatur rahmi. Berarti Islam ini mensafaati sekian orang karena tidak terjadi ikhtilatul ansab. Kayak apa baiknya Islam? Diatur. Tabani juga sama. Saya pernah ditanya seorang dosen, Gus, kenapa Islam mengharamkan anak angkat? Yang diharamkan itu intisabnya, bukan anak angkatnya. Kalau kamu sayang monggo. Tapi kalau anak angkatnya sampai lupa nasabnya, kemudian nanti ketemu saudaranya nikah, itu bahaya. Terus nanti sama saudara angkatnya pegang-pegang, dikira gak batalkan wudhu, padahal ajnabi. Itu yang gak diinginkan Kanjeng Nabi. Belum keangkuhan. Ya misalnya wonten tiyang tipe anak ketua gaya, anak angkatnya Gus Batus lali keluargane, lala bapaknya jenis Parmin terus muni anakku ayo repot. Itu kan mendidik keangkuhan. Mendidik apa? Keangkuhan. Sehingga Islam ibtalut tabani. Dulu pernah ada periode orang nyebut Zaid bin Muhammad. Terus Allah membatalkan ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallah. Akhirnya disebut Zaid bin Haris. Tapi sayangnya Nabi tetap sampai jenis Sayyidah Aisyah mangkelnya bukan main karena pernah Zaid ini akhirnya punya anak namanya Usama. Ini nak jajar Sayyid Hasan, ini kayak gula kopi, sutok wireng, sutok putih guan. Ini nak meler umbelen, kan Nabi kadang ngendikan, ini lo apa sisi corong Jawa kan ngersi. Sayyidah Aisyah gak gelem, mau beli caireng kan gak enak sih. Jebule malah sing nyisi Kanjeng Nabi. Wih mulyane Usama sing nyisi malah. Artinya sayangnya tetap, tabaninya dibatalkan tapi sayangnya tetap. Kayak apa Rasulullah SAW. Jadi kalau minta, dan itu di tafsir Basit itu yang saya paling suka ketika orang kafir bilang lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu'a takuna laka jannatu min nakhil wa inabin fatufajjirul anharu khilalaha tafjira autus kita sama. Itu orang kafir mintanya kan aneh-aneh. Muhammad saya mau iman asal kamu menjadi orang kaya raya. Kemudian kamu tidak akan membebani kita. Atau Mekah ini menjadi sungai yang menjadi subur semua. Itu yang paling kurang ajar bilang gini, autar kofis sama walan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alina kitaban nakro. Lebih parah lagi ngomong gini mereka, auta tiabillahi wal malaikati qabila. Gini loh Muhammad, Allah turun dari langit terus gandeng kamu sama Jibril, terus tangan kamu diangkat dimaklumatkan, ini loh Nabi akhir zaman. Itu di semua riwayat ahli tafsir mengatakan kenapa Allah tidak nuruti itu, karena ketika konsep Quran itu rasional sesuai fitrah salimah, orang yang menolak itu angkuh, meskipun minta mukjizat itu yang menolak itu angkuh. Sebab itu kalau suwon Quran itu ya yang keseharian kita secara sosial ya alladzina yunfikuna fis-sarra wad dharra. Kalau sering cerita, kalau kamu merantau ke Jakarta, nemui teman misalnya Zaid, ketika berteman kamu sering ngasih uang. Sekarang Zaid jadi menteri atau jadi pengusaha di Jakarta. Dulu ketika berteman kamu sering ngasih uang Zaid. Ketika tersinggung wal kadhiminal itu. Ketika Zaid salah wal afina. Kamu ketemu di Jakarta pede. Coba ketika Zaid miskin, bu jotos-jotosan, bu mel-melan. Sekarang jadi pejabat, ditangkap sampai karena dendam. Makanya Ibnu Khaldun ngendikan, hadaddin agama ini itu diatur secara sosial. Hatta Rasulullah SAW man uyyida bil kauni kullih lausah, orang yang bisa menggunakan sarana mukjizat apapun di dunia ini itu saja diatur oleh Allah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadlan lidal qalbi lan faddu min hawli. Misalnya, ini contoh Mas Aziz. Misalnya Mas Aziz keramat iso terbang yang Mekah, ketemu kula didoni disadui, tetap tak pisoi Mas iso terbang yang Mekah.
Artinya apa? Nabi dengan segala mukjizatnya kok faddun ghalidul qalbi tetap lan faddu min haulik. Artinya mukjizatnya Nabi sebanyak apapun ketika secara sosial beliau salah, andekan ya tentu andekan karena nggak mungkin terjadi, tetap lan faddu min haulik. Makanya terus Ibnu Khaldun mengatakan hadatin sesuai fitrah salimah, bahwa peradaban manusia dibangun dengan akhlak. Nah, kalau sudah ngaji seperti ini dawuh Imam Waqidi, ketok mukjizate dawuh wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya, terus niki barokah ngaji niki sing kepengin keramat aneh-aneh stop. Mergo kepengin tok ora ngarah kasil pun stop mawon. Sampean manut Gus Ba ora usah keramat tapi mlebu swarga. Niku mun kok sing gampang-gampang. Mun kula waca niku mon, mengke kula mon. Niki terus wonten seprapat jam. Terus niki dawe saya ini dikasih kitab napa niku Al-Kunuz Kunuzus Sa'adah Al-Badiah fil Anfas Al-Aliyah Al-Habasyah oleh Habib Muhammad bin Husain. Beliau muridnya Habib Taufik. Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali. Sering belajar Ihya sama saya, saling istifadah. Saya juga sering baca kitabnya Habib Ali ini, Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Ada cerita, mungkin beliau yang ngarang sendiri tidak bisa lucu karena tidak biasa lucu. Kalau saya biasa lucu. Beliau cerita ada fadhail manakibnya para sadat. Ada orang awam yang lainnya tersiksa karena ada kayak mbahnya. Ada orang awam tertawa-tawa, kata ini kata Habib Ali. Kenapa kamu tertawa-tawa? Ya itu kan mbah-mbahnya mereka yang harus niru kan cucunya, saya kan enggak. Jadi kalau saya goblok sah saja. Tapi kalau Habib gini misalnya Habib Fakih Muqaddam Muhammad bin Ali Ghazali Asri wa Junaidu Waqti gitu. Semua putune we kapan aku dadi kan. Tapi kalau orang awam ya Habib Ali ya di Al-Fawaid apa? Al-Mukhtarah itu ada ceritanya. Saya ini penggemar baca, jadi kitab apa saja saya baca. Ya utamanya tentu kitab-kitab ahli sunnah yang musalsalah. Kalau ahli sunnah yang tidak musalsalah saya baca sak kobri. Misalnya kados Imam Sya'rawi nopo-nopo kalau lagi baca, tapi kalau kayak Said Muhammad, ini saksinya Habib Ahmad. Saya baca itu harfan-harfa, saya sampai apal fatwa beliau tentang tawaful haid. Selama ini orang-orang haid itu kan bingung. Pas wae ifadah, pas apa? Haid. Kalau dulu zaman Sayyidah Aisyah orang disuruh nunggu kan ikhlas karena Rasulullah, garwane Rasulullah. Sekarang kalau nunggu sampean terima bojo kiai terus gajinya gratis, usul kon nunggu kan yo repot. Said Muhammad enteng saja oleh ngendikan, ya sudah kalau kloternya mau berangkat tawaf saja ifadah. Karena toharah itu syarat, di mana-mana syarat wajib ya indal kudro, kalau ajis ya gugur. Seenteng itu terus enak. Terus misalnya Romyo qabla zawal, dulu di semua hadis kunna tahayyan fa idza zalati syamsu romaina. Tapi kata Said Muhammad, ternyata ketika di titik yang sama di waktu yang sama terjadi prahara di masa Romai apa di istilah dulu tragedi Mu'assim itu. Akhirnya Said Muhammad bilang, enggak apa-apa Romyo qabla zawal. Terus beliau dalilnya gampang. Romyu yaumas salisa asyar, yaitu nafar apa? Sani itu bisa digugurkan bil kulliyah. Orang boleh nafar awal, artinya enggak Romyu yaumas salisa asyar. Kalau Romyu bil kulliyah saja digugurkan, fali ayya juzat takdim min babi aula. Wong ngenyang maju sithik ora oleh. Kata beliau, fi'lun nabi itu udah harus dianalisis, itu syarat sah, bisa saja itu min babil afdaliyah, hanya min babil apa? Afdaliyah. Saya sering cerita ke Habib Ahmad di Bukhari ini, nanti saya baca dipersaksikan Habib Taufik Habib Ahmad. Kanjeng Nabi itu kalau sholat itu ala akmalil awsaf. Tapi pernah Nabi itu sholat pakai sarong ditalekkan di gulunya, di atikihi. Ditiru Jabir, ditiru sahabat. Sholat fi saubin wahid. Karena apa? Andai kan Nabi selalu sholat ala ahsanil akhwal, nanti dikira itu syarat sah atau syarat wajib. Tentu bala qaidan lebih baik timbang bala qaiman, tapi di Bukhari babun atau babul bauli qaiman. Ata Rasulullah subhata qaumin fabala qaiman. Jadi makanya saya senang, saya tadi cerita sama Habib Taufik, saya senang kalau Bukhari masih dibaca, karena Bukhari itu mesti dua bab. Pertama cerita ideal, kedua cerita seketemunya. Misalnya ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah, tentu yang jadi imam itu ya aqra'uhum li kitabillah afqahuhum, kalau sama agamuhum hijratan, kalau sama asanuhum. Tapi Nabi apa cerita? Kana Salim maula Hudzaifah ya ummu akabir sahabah minhum Abu Bakar wa Umar. Terima diimami Salim.
Jadi ya kita baca hadis ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah, tapi juga baca sallu khalfa kulli barrin wa fajirin, sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Nah, sehingga dengan demikian tuh konstitusi ilmu itu lengkap. Saya ini mungkin beda dengan mas-mas yang di sini. Beda amdan, bukan sahwan, amdan. Saya ini kayak Islamnya orang Arabi. Orang Arabi itu kalau Islam, Mas Aziz, ya Rasulullah sholat 5 waktu, tidak ada yang lain yang wajib. La ajaran Nabi illa anta tawwa. Puasa Ramadan, tidak ada yang lain, la illa anta tawwa. Lu wong desa ku saking kepingine kepastian. Wa wala azidu ala hada wala angkus. Ala hada alamat kiram. Saya Islamnya pas loh ya Rasulullah, jangan disuruh-suruh yang lain. Nabi jawab ya tenang ya. Aflaha in sadaqah. Wa fi riwayatin man sarrahu ayanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hada. Islam pas-pasan nih. Sampai aja tiru Mas Aziz. Kula mawon sing niku. Gak pantes putu Pak Hamid teman. Mbah saya yang di Lasem Mbak Idrus iku rapati khusyuk. Senenge mutolaah. Sampai mertuanya itu kehilangan kitab mergo dicolong dienggo mutolaah. Jadi memang sanad kula niku sanad mutolaah. Ya beja-bejanan adumbah nih maksudnya niku. Bahaya apal burda, apal tiba, apal berjanji nggih monggo. Nggih adu anut. Dan juga ada ceramah-ceramah dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang selalu mengangkat tema tentang masalah nasab ini ya. Jadi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengangkat tema tentang masalah nasab Alawi, yang mana nasab Alawi ini tidak terbukti sebagai cucu Nabi atau tidak terkonfirmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirsyafi. Bismillahirmu'afi. Bismillahirrabbis samawati wal ardi. Alhamdulillahil malikil hakim. Al-jawadil karimil azizir rahim. فالطريق إليه واضح للقاصدين والدليل عليه لائق للناظرين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا وطلابنا من أوليائك المقربين والعلماء العاملين الراسخين العابدين الزاهدين المتواضعين المفتوحين المرزوقين المحبوبين المجاهدين الطاهرين Amma ba'du. Maka yang saya hormati, ini santri di khutbah ada amma ba'du, maka yang paling sempurna sebelum penghormatan ditambahin maka yang saya hormati. Karena amma itu selalu mempunyai jawab. Amma kamahma yakumin syai'in litilwiha wujuban. Jadi kalau yang sudah senior setelah amma ba'du ingin tahriman wa ta'ziman wa takriman, maka yang paling utama menggunakan maka yang saya hormati. Ada jawabnya. Kalau enggak pakai maka boleh enggak? Boleh.
Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun pernah dalam satu kesempatan berkhutbah setelah amma ba'du tidak menggunakan huruf jawab fa. Amma ba'du ma balu aqwamin, tidak menggunakan fa ma balu aqwamin. Nah, ini yang kecil-kecil begini bagi santri ini mesti teliti. Ini ngerti enggak bahasa Indonesia? Apa ngomongnya kita bahasa Inggris saja? Saya belajar bahasa Inggris sejak SMP, MTS, MA, S1, S2, S3, tapi tidak lulus S3. Itu yang nyangkol bahasa Inggrisnya cuma I love you, you love me, kita berdua lap-lapan. Yang lain dah hafal. Ini ngomongnya ke bawah-bawah bahasa Madura. Karena di mobil selalu ketawa-ketawa cerita orang Madura. Orang Madura, ada teman saya KRT Fakih Girahadi Mingrat ini banyak cerita lucu-lucu tentang orang Madura. Ditambah di sini ngobrol sama Yai Umar, ditambahin lagi cerita tentang orang Madura yang lucu. Jadi sampai sekarang saya ke bawah-bawah ngomong cara Madura. Maka yang saya hormati ini menggunakan maka. Juga dalam khutbah santri awas, jangan nyontoh-nyontoh orang belah sana. Mau salam pakai Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan, gak usah dijawab itu. Karena apa? Man bada'a bil kalami qabla salami fala tujibuhu. Siapa orang yang mengawali kalimat khutbah ceramah tanpa salam, maka tidak usah dijawab. Kan ada hadisnya, orang itu harus memulai sesuatu dengan membaca Bismillah. Itu hanya untuk sesuatu hal amalan yang tidak disyariatkan maddaan ghairal basmalah. Untuk sesuatu hal yang tidak disyariatkan sesuatu. Kalau disyariatkan sesuatu ghairal basmalah, ini tidak disunahkan membaca basmalah. Seperti di dalam sholat, mulainya sholat dengan apa? Dengan fala tusanu fis sholati at-tasmiyah. Maka tidak disunahkan mau sholat bacanya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Gak usah begitu. Mau khutbah yang disunahkan adalah salah. Maka tidak usah Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau tidak keras-keras? Ya tidak apa-apa. Kalau tidak keras-keras ya tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu contoh dari jawab yang tidak apa-apa. Maka yang saya hormati ayahanda, abuya, abina wa mursyidina, abuya Kiai Haji Syarif Muzaki Al-Qadiri Al-Jailani, seluruh para kiai keluarga besar Pondok Pesantren Al-Qadiri, wabil khusus Kakanda Kiai Haji Umar Al-Jailani, dan kiai-kiai yang lain, para gus-gus yang hadir, para pengurus, ketua yayasan,
yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Kanjeng Pangeran Tubagus Nurfatil Arya Tirtayasa sebagai Ketua Rabithah Tabat Kesultanan Banten, juga Kanjeng Raden Tumenggung Mataram Fakih Wirahadiningrat, para pengurus pondok pesantren, para lurah. Di sini ada lurah. Kalau di Banten ketua santrinya lurah. Kalau di sini lora, ya. Lora. Kalau di Banten ketua santri namanya lurah. Ketua pondok pesantren yang diangkat dari santri itu namanya lurah. Lurah pondok. Kalau saya lurah pondoknya bukan satu, bukan dua, bukan tiga, tapi 9. Ala manhaji al-awliya ittis'ah. Manhajnya manhaj wali songo. Lurahnya 9. Santri nanda banyak tapi lurahnya 9. Pondok pesantren saya namanya Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum. Kenapa lurahnya 9? Karena wali songo di tanah Jawa ini jumlahnya 9 orang. Dan kertas yang ada di tangan para ananda, santri-santri Al-Qadiri, calon-calon kiai, amin, calon-calon ibu nyai, amin, itu adalah sholawat asrarul awliya ittis'ah. Asrarul awliya ittis'ah, rahasia-rahasia karomah dari para wali-wali songo penyebar agama Islam di tanah Indonesia Raya. Calon-calon kiai yang berbahagia, calon-calon ibu nyai yang berbahagia. Pengen gak jadi ibu nyai? Harus punya suaminya kiai. Mau punya suami yang ganteng tapi gak suka sholat, apa pengen punya suami sholih tapi anaknya 6? Jawab. Pengen santri putri nih ya, pengen punya suaminya yang soleh tapi anaknya 6, apa ganteng tapi gak suka sholat? Ganteng suka sholat. Nggak ada lagi yang selama ini. Sangkain ibu nyai saya nggak ikut ke sini. Para ibu nyai saya muliakan, wahai para santri, nanti kalau kita punya istri cukup satu saja. Siap? 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 Karena ada ibu nyai saya. Tadi nggak tahu ya Umar. Sangkain ibu nyai saya ada di rumah Yai Umar. Para santri yang berbahagia, atas permintaan Yai Umar, mari kita sama-sama membaca sholawat ini. Kalau di Pasuruan saya baca, baru diikuti oleh para hadirin. Kalau di sini kita bacanya bareng-bareng saja. Nadanya beda ya, kita nadanya jangan sama dengan di Pasuruan yang siaran langsung itu takut ada yang dengar. Jadi kita nadanya agak lain. Mulainya dari Maulaya Sholli. Maulaya Sholli wa sallim daiman abada ala
syahidin tirkul la'asidina wa kulla farfin minhum alisani syatani ya Rabbi bil umari sa'idan ma talabna sahih bihi wardina anna ya si'al karami ya Rabbi bisyarifi Ina kulla syarafi wa kulla khairin lana marqa limus'amin ya Rabbi bil nawawir aman masyayikhana wa atiran nakubur bin ni'adi ya Rabbi bil khalilin ta'ud qalibina waj'alhum khairal umami ya Rabbi bil hashimi bal kullama da'awna salatuhu wassalam li akramil umami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا khusus untuk santri pondok pesantren Al-Qadiri ditambahin pakai pulpen atau di kapal ya Rabbi bil qadiri turnajihan amina ya Rabbi bil qadiri turnajihan amina gimana ulangi ya Rabbi bil qadiri turnajihan amina warham ala warham ala tullabil qadiri amada warham ala tullabil qadiri amada coba diulangi nanti saya lihat ini baru waktu duduk ini saya bikin ya Rabbi bil qadiri turnajihan amina warham ala qalaba ini terkena L
Muhammad warham ala dullabi wa ya rabbi bil qadri iqdir najihan amina wa amala talabatil qadiri amada. Ya Bapak dah, daripada tidak memenuhi permintaan Yai Umar, kita bikin aja, kena enak sedikit tidak apa-apa, yang penting mananya bagus. Ya Rabbi bil qadiri durnajihan aminan warham ala talaba bil qadiri amada. Coba bareng-bareng. Ya Rabbi bil qadiri durnajihan aminan warham ala talaba bil qadiri amada. Wahai Tuhan, dengan barokah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, uqdur najihan aminan, takdirkan kesuksesan yang sentosa ala talabatil qadiri, untuk para santri-santri para pesantren Al-Qadiri, warham dan kasih sayangilah amada ing dalam selawase. Amin ya rabbal bareng-bareng. Ya Rabbi bil qadiri Sekarang laki-laki semuanya diam. Saya ingin mendengarkan suara indah dari calon-calon ibunya. Amin. 1, 2, 3. Sekarang kita dengarkan suara-suara indah dari calon kiai. 1, 2, 3. Ala talabatil qadiri, ta'aluknya kepada ukdur, ya, ta'aluknya kepada ukdur. Alanya bimakna li, ala bimakna li, ala bimakna apa? Amin ya Allah ya Rabbal. Wahai para santri dan hadirin, ajaztukum hadhis salawat, ajaztukum hadhis salawat. Amin ya Rabbal. Kita berdoa mudah-mudahan abuya kita, ayahanda Kiai Haji Muzaki Al-Jailani, Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur, umur yang barokah, umur yang manfaat, sehingga beliau senantiasa dapat mendoakan kita semua murid-muridnya. Dan saya adalah murid daripada Yai Muzaki, karena saya baru saja diijazah manaqib oleh Abuya Yai Muzaki. Fa ana wa anta min syaikhin wahidin.
ana wa antum min syaikhin radhiyallahu anhu. Amin ya Allah ya rabbal. Para santri yang saya cintai, beruntunglah kalian berada di pondok pesantren Al-Qadiri ini, pondok pesantren yang penuh barakah, yang senantiasa mendapatkan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mendapatkan keberkahan dari Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Ya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Ya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Ya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Ya Allah, bi barakati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, jadikan kami semua orang-orang yang senantiasa beriman kepadamu. Jadikan kami semua ya Allah orang-orang yang kau cintai. Jadikan kami semua ya Allah orang-orang yang menghadapmu nanti membawa iman. Jadikanlah anak-anak kami, santri-santri kami lebih baik daripada kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami, santri-santri kami derajatnya lebih tinggi daripada kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami, santri-santri kami dan keturunan kami ila yaumil qiyamah lebih mulia daripada kami ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Barang siapa orang yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnahku di tengah-tengah rusaknya umatku, maka dia akan mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Kalian ini sedang bertamasuk dengan sunnah Rasul, yaitu belajar. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hidupnya senantiasa mengajari para sahabat tentang iman kepada Allah, mengajari para sahabat tentang bagaimana meniadakan syirik, mendatangkan tauhid, mengajarkan para sahabat tentang makna kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Maka ketika kalian sedang berada di pondok pesantren ini, kalian sedang bertamasuk dengan salah satu sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kalian mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Bagaimana pahala 1 orang mati syahid saja? Pahala 1 orang mati syahid saja dia akan bisa masuk surga bighairi hisab, dan dia dapat memberikan kompensasi orang-orang yang ahli neraka untuk masuk ke dalam surga 70 orang dari karib kerabatnya. Kira-kira kalau kalian diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan syafaat 70 orang, siapa orang yang pertama yang akan engkau bebaskan dari neraka? Kedua orang tua, baru 2 tuh. Terus gurunya banyak, habis sama guru kita. Jangan guru dulu, apa lagi? Takut ada istri kita 4, orang tua 2, istri berapa tuh? Istri 2. Takut yang istrinya kayak Lora Fadil 3 kan? Itu baru wong lanang kok. Abi sing radine siji mah iku mah jerning kita Fathul Qarib abdun. Istri 1 majnunun au safihun. Sing radine loro iku abdun. Rabine 3 mbeke wong lanang. Rabine 4 lanang Superman. Lagulan mbeke loro hamba sahaya berarti. Sing siji gurunya sing lagi ngerokok. Sapihun au majnun. Jadi kita Fathul Qarib itu jadi kita. Orang ngerti yang ngomong Jawa Banten ya.
Ngerti nggak ngomong Jawa Banten? Oke, lamun kita sikit ceramah ke Jawa Banten, sirane pada ngerti ta ora? Pelanga pelongo kaya wong raja. Longo bingung ngomong naon eta. Jadi di Banten itu ada bahasanya dua. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda. Saya ngomongnya tiap hari bahasa Jawa karena di Banten ada sekitar 3 juta orang yang berbahasa Jawa karena berasal dari Demak dan Cirebon, mendampingi Maulana Hasanuddin dan ayahandanya Sunan Gunung Jati dulu kala untuk menyebarkan agama Islam di tanah Banten. Alhamdulillah 99,99% sekarang masyarakat Banten dan Jawa Barat beragama Islam. Karena siapa? Karena diislamkan oleh Wali Songo Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah dan anaknya Kanjeng Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dulu Sultan, bukan Sultan, Sunan Ampel datang ke Banten. Dalam kisah-kisah sejarah Banten disebutkan Sunan Ampel datang ke Banten ingin menyebarkan agama Islam di Banten. Ditolak nang orang Banten orang gelem manjing Islam nang Sunan Ampel. Mengapa Sunan Ampel dudu wong Banten? Akhirnya Sunan Ampel balik lagi ke Ampel Denta. Sunan Gunung Jati mondok di Sunan Ampel. Wasiat Sunan Ampel, Sarip, lamun sira pengen nyebarkan agama Islam di Banten, sira mal bakal diterima kecuali sira kudu duwe rabi wong Banten. Akhirnya Sunan Sarip Hidayatullah mencari cara untuk mendapatkan gadis Banten yang cantik-cantik. Orang kayak sira. Akhirnya dapatlah seorang putri yang cantik jelita namanya Ratu Kaum Anten. Siapa namanya? Ratu Kaum Anten ini adalah anak panembahan Surosowan Ratu Pucuk Umun Banten sebelum Islam. Akhirnya menikahlah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah dengan Nyai Ratu Kaum Anten. Kemudian punya satu anak laki-laki namanya Pangeran Sabakingkin. Siapa namanya? Pangeran Sabakingkin inilah yang kelak akan menjadi Sultan Maulana Hasanuddin. Hidupnya Sultan Maulana Hasanuddin menderita walaupun anak seorang Sultan Cirebon, saudara. Waktu kecil Kanjeng Sultan Maulana Hasanuddin hidupnya di tengah hutan bersama ibunya. Hidupnya di tengah hutan Indramayu yang namanya Kampung Kedokan Bunder. Kenapa bisa hidup Nawansa padahal ayahnya seorang raja, seorang sultan di Cirebon? Karena ibundanya tidak mau tinggal di istana. Kenapa ibundanya Ratu Kaum Anten itu tidak mau tinggal di istana? Karena di istana ada seorang wanita cantik dari negeri Cina namanya Putri Ong Tien. Istri keduanya Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Tedaekeun aing sesarengan jeung eta si Cina eta. Ngomong sudah nama gitu. Nggak mau saya katanya bareng-bareng sama orang Cina. Akhirnya kata Ratu Kaum Anten, milih saya atau dia yang tinggal di sini. Sunan Gunung Jati gagah perkasa sebagai seorang laki-laki. Milih dua-duanya. Nggak mau. Kata Ratu Kaum Anten, nggak mau. Kalau nggak mau dia suruh pergi, ya saya yang pergi. Sunan Gunung Jati kata Sunan Gunung Jati, saya tidak pernah mengusir kamu. Kalau mau pergi ya pergi saja. Akhirnya pergilah ini Ratu Kaum Anten keluar. Kata Ratu Kaum Anten, pantangan bagi wanita terhormat pulang ke rumah orang tua tanpa izin daripada suami.
Akhirnya dia perginya ke hutan. Hutan mana? Hutan di Indramayu. Ada orang Indramayu di sini? Mana? Biasanya orang Indramayu cantik. Anak-anak nih masih orang cantik, orang ini ngaku jadi. Akhirnya tinggallah Maulana Hasanuddin dididik oleh Ratu Kaum Anten di Kedokan Bundel. Dari sejak kecil sampai umur 15 tahun dididik oleh oleh ibundanya. Setelah umur 15 tahun baru dididik oleh ayahandanya di Kasepuhan di Keraton Pakungwati. Kemudian menyebarkan agama Islam, mengembara sampai ke negeri Banten. Pindah dari Banten ke Lampung, menyebarkan Islam di Lampung, di Bengkulu dan lain sebagainya. Baru nanti menjadi Raja Sultan Banten di negara Kesultanan Banten. Ini kisah dan sejarahnya. Penuh dengan berbagai macam tantangan dan rintangan di dalam menyebarkan agama Islam. Wali Songo, baik itu di tanah Jawa yang lain, Kabupaten Jember, Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Demak, Cirebon, semuanya diislamkan oleh para wali-wali yang ikhlas. Para wali-wali yang ikhlas ini menyebarkan agama Islam tidak melulu doktrin tentang hukum, tetapi juga tentang kebijaksanaan. Inilah yang menyebabkan agama Islam di Indonesia dapat diterima hampir oleh seluruh masyarakat Indonesia pada saat itu, karena yang menyebarkan Islam ke Indonesia adalah orang-orang yang bukan hanya mempunyai lidah, tapi juga dia mempunyai hati. Bukan hanya mempunyai hukum-hukum yang bercokol di otaknya, tetapi juga mempunyai cinta kepada mad'u, mempunyai cinta kepada orang yang diseru, yang diajak ke dalam agama Islam. Maka dari mulai Banyuwangi sampai Banten, 90% sekarang adalah umat Islam. Dari Sabang sampai Merauke 99% adalah umat. Kiai katanya ada yang ngitung 87%. Ya silakan saja, saya ngitungnya 90, kamu ngitungnya 87. Kita sama-sama ngitung, ya salah-salah dikit ya enggak apa-apa. Orang Madura dilawan. Orang Madura dia dagang jeruk, pecut semua 1 ton. Ada yang beli 1 kilo. Yang beli 1 kilo pas dijajal kecut dia marah-marah. Ini kenapa jeruk kecut dijual? Saya tidak terima. Kata orang Madura, kamu baru sekilo saja sudah marah-marah. Ya saya ini 1 ton begini mau dikemanakan? Orang Madura dilawan. Ada dari Madura? Mana ngajong? Tuh wanita Madura tuh. Orang Madura jangan cari suami yang bukan santri. Kan orang Madura orang santri. Siap? Cari yang soleh. Jangan nyari suami yang sembarangan. Apa ciri-cirinya laki-laki yang soleh? Pakai udeng-udeng putih, pakai jubahnya putih, sorbannya putih. Itulah calon suami yang soleh, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Banyak yang nyari suami asal kaya doang. Kita mencari suami itu dulur-dulur, itu sekali kita ngambil kelihatannya ringan, tapi taruhannya anak cucu ila yaumil qiyamah. Taruhannya adalah anak cucu ila yaumil. Bahan emas
emas akan terus menjadi emas, bahan besi akan terus menjadi besi, tembaga akan terus menjadi tembaga. Santri adalah ciri-ciri orang yang saleh. Kalau kita cari suami santri, insya Allah anak turunan kita ila yaumil qiyamah adalah para orang yang akan bersujud kepada Allah, orang-orang yang akan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak Wali Songo, turunannya dianggap putus, emasnya tetap emas. Dianggap bukan turunan Nabi, tapi semuanya banyak yang jadi kiai. Orangnya soleh-soleh, tukang puasa, ada yang puasa sampai setahun, ada yang tapak terus torekohan di atas gunung seperti Yai Muzaki dulu. Saya juga dulu tapanya dari mulai jam 10 malam sampai jam 3 tidur. Itu apa berarti kan nggak gerak-gerak. Alhamdulillah, jangan makan melulu di pesantrennya, harus banyak tapak, karena kita sebagai santri bukan hanya ngisi otak tapi juga ngisi badan, betul, ngisi jiwa, ngisi rohani. Kenapa banyak orang-orang yang setelah mondok dia sibuk-sibuk puasa, sibuk-sibuk aurat? Karena waktu di pondoknya males. Pas ketika anaknya 4, hidupnya agak susah, merana-merene gati, Arab tuku mobil gati, Arab tuku motor gati, mbeke puasa al-waqi'ah 40 dina, ketinggalan. Karena setiap wiridan ada prosesnya. Coba kalau masih segini kita sudah puasa waqi'ah, memohon kepada Allah dengan puasa waqi'ah ini agar kita dimudahkan rezekinya, maka bukan untuk sekarang, tapi ketika kita keluar dari pondok pesantren nggak usah mikirin rezeki. Kenapa? Karena kita sudah banyak berdoa ketika di pesantren tentang rezeki. Bahkan kita sampai puasa 40 hari puasain surat Al-Waqi'ah. Iki mau umur 50 tahun pakai puasa waqi'ah, bukan dia yang kaya, nanti cucunya baru terasa. Ada ponakan saya pengen banyak tamunya, dia ijazah kitab-kitab hikmah, dia puasa terus, iya sampai mati tidak ada tamunya. Kenapa? Karena sudah terlambat. Tapaknya harusnya waktu muda kayak kalian ini, umur dari 15 tahun sampai umur 20-25 tahun, itu masa-masa yang harus penuh dengan perjuangan. Jangan banyak tidur, harus sering puasa, harus sering zikir. Kalau ada manakiban jangan sampai ditinggalkan, kalau ada marhabanan jangan sampai kita telat. Disitulah sedang mengisi, mengecas rohani kita untuk kekuatan kita di masa yang akan datang. Ada yang setiap marhaban dia lagi pulang, setiap manakib dikasihnya malas ikutan. Wih, manakibnya untuk orang-orang yang dewasa, ya kita di pinggir-pinggirnya biar dapat barokahnya. Karena kalau kita di dalam pondok pesantren ini, dua jalan yang kita tempuh, yaitu jalan kasbi, kita terus belajar ilmu nahu, belajar jurmiyah, belajar mulhatul i'rab, belajar mutammimah, belajar alfiyah, dihafal itu alfiyah, sarahnya dibaca mulai dari Ibnu Aqil, terus Asmuni dan lain sebagainya, termasuk kitab Al-Manahijus Shafiyah karangan saya, sarah alfiyah. Itu ringkas sekali, sekali baca kita bisa paham. Kemudian kita di dalam kitab fikih mulai dari memahami Fathul Qarib, kemudian memahami matan takrib, Fathul Qarib, Tausyih, kemudian Nihayatul Zain, Fathul Wahab, Fathul Mu'in, terus kepada yang lainnya. Dalam tauhid juga begitu, Tijan Darori, segala macam, Umul Barahin, terus pada usul fikih. Itu otak saja.
Tapi malam Jumat kita baca Yasin bersama, kemudian kita bertarhib bermarhaba kepada Rasulullah. Itu rohani, mengisi kekuatan jiwa, membaca aurat, membaca wirid. Tadi saya dapat kata-kata hikmah dari Yai Umar. Apa tadi wiridan tuh? Yang wirid tidak kalah. Kalah wirid kalah. Kalah wirid kalah. Orang yang tidak punya wirid dia akan kalah. Kalah wirid kalah. Maka kita harus menang wirid, menang kehidupan. Ada cewek kita lamar ndak mau, kita wirid. Nggak usah takut-takut. Kita lamar dulu bapaknya. Assalamualaikum. Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan saya ke sini untuk melamar anak bapak. Kamunya siap 100 juta untuk biaya pernikahan resepsinya? Siap. Jangan sampai nggak ngomong siap. Masalah nanti punya nggak punya itu kita serahkan kepada Allah. Betul? Urusan kalau udah deket makan nanti perempuannya juga bingung. Katanya siap 100 juta, ini udah seminggu lagi gue belum ngasih duit. Ya saya sudah serahkan pada Allah, nanti Allah yang kirim. Ya udah enggak apa-apa, enggak ada juga, yang penting jangan kabur ya. Udah disebar undangannya. Itu Allah akan senantiasa memberikan jalan kepada kita. Atau ada Pak Jokowi datang kemari, ini yang memberikan doa nih santri Al-Qadiri dulu kepada saya ingin mengasih hadiah. Siapa yang bisa menebak 5 nama-nama ikan akan saya kasih uang 100 juta. Bisa saja, namanya Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya orang yang sedang susah itu karena diminta 100 juta oleh calon mertuanya yang bisa jawab, akhirnya dia bisa nikah dengan wanita pujaannya Allah. Itulah keyakinan yang ada di dalam dada. Apa dikira ini semua dulu bukan karena keyakinan? Membangun begini besar dengan jumlah tanah 26 hektar, kalau menyerahkan pada sendiri-sendiri sibuk kita, harus puntang-panting bisnis anu bisnis ana. Tetapi kalau kita tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka segala sesuatu yang akan kita hadapi itu akan Allah beri kemudahan. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka wahai para santri-santriku, menjadi santri adalah meneruskan risalah Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, tidak akan ada nabi lagi di dunia sampai kiamat. Siapa yang akan menjadi pewarisnya Nabi? Pewarisnya Nabi adalah para ulama. Siapa yang akan menjadi ulama? Jangan sampai orang-orang bodoh yang akan jadi ulama. Yang akan menjadi ulama di masa depan adalah santri-santri pesantren Al-Qadiri Jember. Lebih cantik lagi kalau nanti bukan hanya lulusan Al-Qadiri menjadi para ulama, jadi kiai, tapi juga Presiden Indonesia 10 tahun yang akan datang berasal dari santri Al-Qadiri hari ini. Sekarang dari Al-Qadiri sudah ada yang jadi DPR RI. Ke depan harus ada yang jadi menteri. Amin. Santri Al-Qadiri jadi duta besar. Santri Al-Qadiri menjadi gubernur Jatim. Santri Al-Qadiri menjadi bupati Jember. Bupati Al-Qadiri menjadi. Kenapa? Karena doa kita para kiai dari zaman dulu sejak Wali Songo bukan hanya nyebarin agama tapi juga jadi raja. Wali Songo itu bukan hanya menyiapkan umat untuk menjadi umat yang beriman kepada Allah, tetapi juga menyiapkan umat untuk bisa bersinergi dalam kehidupan, yaitu dengan mendirikan Kesultanan Demak. Jadi Wali Songo bukan hanya mikirin agama, tapi juga mikirin politik. Kemudian mengangkat
Sultan Fatah Raden Patah Raja Demak pertama bin Prabu Brawijaya V sebagai penguasa politik seluruh umat Islam yang ada di tanah Jawa. Maka kita berdoa, waj'alna lil muttaqina waj'alna lil muttaqina, ditambahin satu, waj'alna linnasi imama. Dua, kita waj'alna lil muttaqin. Yang ketiga, waj'alna linnas. Ayo bareng-bareng. Allahumma ja'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna linnasi imama. Kalau lil muttaqina imama itu jadi imam masjid. Karena semua makmumnya orang bertakwa, imam masjid. Paling banter jadi pengasuh pondok pesantren. Kenapa? Yang santri itu semuanya orang bertakwa, tapi tidak bisa jadi bupati. Tidak bisa. Kenapa? Bupati pimpinan manusia. Ada yang bertakwa, ada yang tidak bertakwa. Ada santrinya, ada garongnya. Kalau kita doanya cuma waj'alna lil muttaqina imama, anak kitanya hanya jadi kiai semua, nggak ada yang jadi pemimpin negara. Karena orang yang menjadi pemimpin negara harus siap menjadi pemimpin dari para pencopet-pencopet segala. Maka kita berdoanya dua kali, waj'alna lil muttaqina imama. Satu, waj'alna linnasi imama. Ingat ya doanya nih anak-anak. Kalau calon kiai, calon bunyai, Allahumma ja'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna linnasi imama. Tetap kita harus lebih banyakin anak kita jadi kiai, jadi ulama, tapi jagakan wala tansa nasibaka minad. Jangan lupakan bagianmu dari dunia. Kalau tidak, waminat dunia politik. Kalau tidak, politik akan dikuasai oleh bukan para orang-orang bertakwa. Kalau semua para kiai, para santri meninggalkan negara, maka negara dikuasai bukan oleh para santri, bukan oleh orang-orang bertakwa. Demikianlah silaturahmi saya dengan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Qadiri. Dengan silaturahmi ini saya berdoa untuk Pondok Pesantren Al-Qadiri, dan mudah-mudahan doa saya memantul buat Pondok Pesantren saya Nahdlatul Ulum di Kresek, Banten. Mudah-mudahan Pondok Pesantren Al-Qadiri Allah jaga sampai hari kiamat, dapat mengajar para santri semakin banyak, semakin banyak, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Setiap generasi semakin besar, setiap generasi semakin besar, setiap generasi semakin besar ila yaumil kiamat. Moga-moga ayahanda Abuya Kiai Syarif Muzaki Al-Jilani, ya Allah, Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah sehatkan badannya. Amin. Sehingga dapat mendoakan kita semua murid-muridnya agar kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibarokahkan hidupnya, dimanfaatkan ilmunya, dan mudah-mudahan anak-anak beliau, cucu-cucu beliau, keturunan beliau, menantu-menantu beliau ila yaumil qiyamah dan senantiasa dijadikan para pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin negara. Amin. Dan juga kita semua sebagai murid-muridnya, ya Allah, keturunan kita juga akan Allah berikan dengan doa yang sama yang kita doakan untuk beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi itu ya teman-teman, ceramah agama dari Gus Baha, yang mana Gus Baha ini ceramah terbaru
juga menyinggung tentang masalah nasab Alawi, yang mana di situ di tengah-tengah ceramahnya Gus Baha menyebutkan tentang masalah nasab. Di situ juga ada para habaib termasuk Habib Taufik yang ada di sebelahnya ya, ada di belakangnya Gus Baha itu ada Habib Taufik. Jadi Gus Baha mengangkat juga tentang masalah nasab ini, dan juga ada ceramah-ceramah dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang selalu mengangkat tema tentang masalah nasab ini ya. Jadi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengangkat tema tentang masalah nasab Alawi, yang mana nasab Alawi ini tidak terbukti sebagai cucu Nabi atau tidak terkonfirmasi ya. Jadi dari penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, nasab Alawi ini terputus dari ilmu sejarah, ilmu nasab, dan juga tes DNA. Jadi klan Alawi ini menurut Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani adalah terputus, tidak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini Gus Baha juga menyindir atau ya menyindirlah tentang masalah nasab ini ya teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.